Thursday. Then we have enough time to rest after for the quarterfinal anyway. So we're going to prepare like we prepared every time. To be honest, I cannot speak for others, but I don't. Bikin semua auto kaget. Pernyataan mengejutkan Alessandro Lodi jelang duel panas Proliga 2026. Megatron bukan ancaman, kami akan menang mudah. Belum main sudah sesumbar. Sepanik itu sih ke JPE, Pak. Yaudah yuk, simak ulasan lengkapnya berikut ini. Proliga 2026 kembali memanas bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Laga lanjutan yang mempertemukan Gresik Fonska plus Pupuk Indonesia kontra Jakarta Pertamina Enduro sejatinya tinggal menghitung jam. Atmosfer kompetisi yang biasanya diwarnai kewaspadaan, fokus penuh dan pernyataan normatif dari para pelatih mendadak berubah drastis setelah sebuah pernyataan sangat berani dan mengejutkan dilontarkan ke hadapan publik. Tokoh sentralnya adalah Alessandro Lodi, pelatih kepala Gresik Fonska plus Pupuk Indonesia. Di saat sebagian besar pelatih memilih meredam tensi dan menjaga psikologis tim jelang laga krusial, Lodi justru mengambil jalan berbeda. Dengan nada tegas, tanpa ragu, dan disaksikan media serta publik, ia menyampaikan kalimat yang langsung menggemparkan jagat Proliga. Kami akan mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan mudah. Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron bukan ancaman besar bagi kami. Dia hanyalah lawan ringan. Pernyataan tersebut sontak menyulut reaksi berantai. Media sosial bergolak, pengamat terbelah dan publik bertanya-tanya. Apakah ini bentuk kepercayaan diri ekstrim, strategi perang psikologis, atau justru sinyal kepanikan yang disamarkan? Situasi normal jelang laga besar, fokus, tenang, dan rendah hati. Dalam dunia bola voli profesional, khususnya di level setinggi Proliga, momen jelang pertandingan besar biasanya diisi dengan sikap hati-hati. Pelatih umumnya memilih narasi aman, menghormati lawan, menekankan fokus internal, serta menjaga mental pemain agar tidak terbebani tekanan eksternal. Apalagi menghadapi Jakarta Pertamina Enduro, tim bertabur bintang yang dipimpin oleh Megawati Hangestri Pertiwi, sosok yang dijuluki Ratu Headshot dan Megatron. Pemain yang dikenal bukan hanya karena power spike-nya, tetapi juga ketenangan, kepemimpinan, dan pengalaman internasional. Namun Alessandro Lodi justru membalikkan pakem tersebut. Alih-alih berbicara tentang strategi bertahan atau mengantisipasi kekuatan Megawati, ia malah menyampaikan pesan keras ke publik sekaligus ke ruang ganti timnya sendiri. Jangan panik, jangan gentar. Megatron bukan monster. Dia pemain hebat, tapi tetap bisa dihentikan. Jika kalian takut sebelum bertanding, kalian sudah kalah sebelum masuk lapangan, ujar Lodi. Kalimat tersebut terdengar sebagai motivasi keras, namun ketika dibawa ke ruang publik, efeknya menjadi jauh lebih kompleks. Banyak pihak menilai pesan yang seharusnya bersifat internal justru berubah menjadi sesumbar terbuka. Megatron dan bayang-bayang besarnya di Proliga. Tidak bisa dipungkiri, nama Megawati Hangestri adalah simbol dominasi. Statistik mencatat kontribusinya yang konsisten, baik dalam attack success rate, clutch point, hingga kemampuan membaca permainan. Lebih dari sekedar angka, Megawati dikenal memiliki aura intimidatif. Kehadirannya di lapangan seringkali membuat lawan bermain lebih hati-hati bahkan ragu. Justru di titik inilah pernyataan Alessandro Lodi menjadi menarik. Ia seolah ingin meruntuhkan mitos Megatron sebelum pertandingan dimulai. Kalau kita terus mengagungkan satu nama, maka kita sedang membesarkan bayangan ketakutan sendiri, ucapnya. Kepercayaan diri atau penyangkalan? Para pengamat mulai membaca pernyataan Lodi dari sudut psikologi olahraga. Ada dua interpretasi besar yang muncul. Pertama, Lodi benar-benar yakin dengan kesiapan timnya. Ia melihat data,
analisis video dan progres latihan yang membuatnya percaya diri. Dalam skenario ini, pernyataannya adalah bentuk dominan leadership, gaya kepemimpinan yang mencoba mengambil alih mental battle sebelum laga. Kedua, pernyataan ini justru lahir dari tekanan besar menghadapi Megawati dan Jakarta Pertamina Enduro. Dengan kata lain, Lodi sedang menutup rasa panik dengan retorika berani, agar timnya tidak terpengaruh aura lawan. Seorang pengamat Proliga menyebut, pelatih berpengalaman biasanya sangat berhitung soal kata-kata. Kalau sampai menyebut pemain sekelas Megawati sebagai lawan ringan, itu bukan sekedar percaya diri, ada tekanan psikologis besar di baliknya. Reaksi publik terbelah dan panas. Tak butuh waktu lama, pernyataan tersebut menyebar luas. Media sosial dipenuhi dua kubu. Sebagian pendukung Gresik Fonska plus Pupuk Indonesia menyambutnya dengan antusias. Mereka menilai Lodi sedang membangun mental baja timnya. Namun di sisi lain, fans Jakarta Pertamina Enduro menganggap pernyataan itu sebagai pelecehan terhadap Megawati, bahkan bentuk tidak hormat terhadap salah satu ikon voli nasional. Tagar terkait Megatron dan Alessandro Lodi sempat ramai diperbincangkan dengan ribuan komentar mempertanyakan keberanian sang pelatih. Efek psikologis ke pemain Gresik, terangkat atau terbebani? Pertanyaan besar berikutnya, bagaimana dampaknya ke pemain Gresik sendiri? Dalam psikologi tim, pernyataan publik pelatih bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemain bisa termotivasi untuk membuktikan ucapan pelatihnya. Di sisi lain, tekanan justru meningkat karena ekspektasi publik terlanjur tinggi. Seorang mantan atlet nasional menyebut, kalau menang, Lodi akan dipuji sebagai jenius. Tapi kalau kalah, pemainnya yang pertama kali disorot karena dianggap tidak mampu mewujudkan omongan pelatih. Megawati tetap diam, justru di situasi ini paling berbahaya. Menariknya, hingga berita ini diturunkan, Megawati Hangestri memilih diam. Tidak ada balasan terbuka, tidak ada sindiran, tidak ada klarifikasi. Bagi teman yang mengenal Megawati, sikap diam ini justru dianggap sinyal berbahaya. Banyak laga besar menunjukkan bahwa Megatron paling mematikan ketika tidak banyak bicara. Seorang analis menilai, Megawati tidak perlu membalas. Setiap spike-nya nanti akan menjadi jawaban paling keras. Sesumbar atau strategi tingkat tinggi? Kini publik menunggu jawabannya di lapangan. Apakah pernyataan Alessandro Lodi akan tercatat sebagai keberanian legendaris atau justru menjadi bumerang besar? Dalam sejarah olahraga, banyak pelatih yang tumbang karena terlalu jauh memainkan perang kata-kata. Namun ada pula yang sukses menghancurkan mental lawan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Proliga 2026 pun mendapat satu hal pasti dari situasi ini. Narasi besar, emosi tinggi, dan tekanan maksimal. Satu laga, banyak taruhan. Bagi Gresik Fonska plus Pupuk Indonesia, ini bukan sekedar pertandingan lanjutan. Ini adalah ujian mental atas ucapan pelatih mereka sendiri. Bagi Jakarta Pertamina Enduro dan Megawati, laga ini menjadi panggung pembuktian bahwa status dan reputasi tidak runtuh hanya oleh satu kalimat provokatif. Dan bagi publik, pertandingan ini bukan lagi soal skor semata, melainkan tentang siapa yang benar, keberanian Alessandro Lodi atau ketenangan Megatron. Jawabannya akan datang bukan dari konferensi pers, melainkan dari dentuman bola, jeritan spike, dan keheningan sesaat setelah poin terakhir tercipta. Proliga 2026 belum dimulai hari itu, tapi perang sudah pecah jauh sebelumnya.